wabarakatuh. Jadi untuk kegiatan Puskesmas kali ini, kami melakukan kunjungan rumah secara terintegrasi dengan melibatkan beberapa program kesehatan di Puskesmas Tanah Lia. Nah, untuk di upaya kesehatan masyarakat sendiri, ada beberapa program yang terlibat untuk kegiatan kali ini untuk home visit terintegrasi kami namakan karena melibatkan program kegiatan gizi, kemudian promosi kesehatan dalam penilaian survei PHBS tingkat rumah tangga, kemudian ada juga yang program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dengan melalui kunjungan rumah, memeriksa kondisi kesehatan atau status kesehatan keluarga setiap rumah tangga di seluruh wilayah kerja Puskesmas Tanah Lia. Kemudian yang keempat, penilaian pilar STBM, yaitu pilar pilar ke-3, 4, dan 5, yaitu tentang bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga, kemudian bagaimana kebiasaan masyarakat dalam menggunakan air bersih ataupun air minum yang dikonsumsi, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kondisi spal rumah tangga atau sistem spal rumah tangga, maksudnya itu adalah bagaimana pengolahan limbah cair rumah tangga. Kalau sampah kan sampah padat, nah ini spal rumah tangga. Jadi ada 3 kriteria atau 3 pilar di STBM yang dimasukkan di dalam kunjungan rumah kali ini. Untuk yang sudah ketiga ya, ada gizi untuk sweeping vitamin A bagi bayi balita yang usia 6 bulan sampai 59 bulan yang belum mendapatkan vitamin A di bulan Agustus kemarin. Kemudian PISPK dan PHBS, kemudian STBM, dan yang terakhir adalah screening untuk vaksinasi COVID-19. Ketika di rumah tangga tersebut ada warga dengan usia 12 tahun ke atas yang belum menerima vaksin COVID, kita akan men-screening apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk memperoleh vaksin. Untuk vaksin yang digunakan sendiri adalah Sinovac dan Moderna. Untuk Sinovac digunakan untuk vaksin bagi usia 12 tahun sampai 17 tahun, dan bagi yang vaksin kedua apabila di vaksin pertamanya sudah menggunakan vaksin Sinovac. Kemudian untuk Moderna digunakan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas bagi yang vaksin pertama, dan vaksin kedua bagi yang memang sebelumnya sudah memperoleh vaksin pertama Moderna. Jadi mekanismenya adalah ketika di rumah tersebut kami memperoleh data calon penerima vaksin yang memang layak divaksin, kami kirim datanya melalui grup. Grup ini adalah grup di WA. Di WA grup ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pendataan rumah dan operator di puskesmas yang menginput data di aplikasi ketika seseorang layak untuk divaksin. Nah, untuk tim vaksinator sendiri atau yang bagian menyuntik ada 2 orang. Mereka baru akan turun lapangan atau turun dari rumah ke rumah ketika orang-orang yang sudah kami data di lapangan terlebih dahulu sudah ada minimal 10 orang untuk vaksin Sinovac dan minimal 14 orang untuk vaksin Moderna. Jadi ada 3 tim yang turun lapangan, satu RT, 1 tim, masing-masing punya tanggung jawab. Ketika di rumah itu sudah ada data yang kami peroleh untuk layak vaksin, kami kirim, baru di puskesmas akan menunggu sampai cukup, seperti yang saya katakan tadi, Sinovac 10 orang dan Moderna 14 orang. Kalau misalkan penginputan di aplikasi sendiri, jika memang sudah pasti dilakukan vaksinasi hari itu, baru datanya akan kami input di aplikasi. Karena mengingat ketika ternyata tidak cukup 1 vial dibuka vaksin, tidak bisa vaksinnya dibuka, datanya pun tidak boleh diinput duluan. Jadi kalau memang sudah benar-benar pasiennya yakin untuk divaksin, kami siapkan kartu vaksin untuk ke lapangan, dan di aplikasi boleh diinput sampai selesai di input aplikasi, sehingga hari itu memang terdata sesuai yang
divaksinasi. Ya, pada kenyataannya memang terkadang ada hal-hal yang kami temui di lapangan, kendala-kendala tertentu, cuman memang setiap hari selama kegiatan ini dilaksanakan, kami berusaha untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan dan mungkin ada pengalaman di lapangan yang bisa kita jadikan untuk patokan di hari berikutnya dalam pelaksanaan pendataan. Karena untuk kegiatan ini akan berlangsung mungkin dalam 2 minggu ke depan, karena semua rumah di wilayah kerja Puskesmas Tanah Liat akan kami datangi. Untuk 2 hari terakhir ini memang baru wilayah Desa Tanah Merah. Untuk jadwal di hari Rabu dan Kamis besok itu di Tanah Merah Barat. Kemudian untuk minggu depan di Senin sampai Kamis akan kami jadwalkan untuk di daerah Sambungan dan Sambungan Selatan. Khusus untuk wilayah Desa Tengkudacing itu belum kami tentukan jadwalnya karena akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah terdekat dari Puskesmas. Karena Tengkudacing kita spesialkan atau khususkan untuk penjadwalan khusus, mengingat kondisi geografis akses ke sana yang harus diperhatikan, sehingga kami rencanakan untuk desa terdekat, 4 desa terdekat, Tanah Merah Barat, Sambungan dan Sambungan Selatan, kami upayakan untuk dimaksimalkan terlebih dahulu, baru kemudian kami jadwalkan khusus untuk ke Tengkudacing supaya lebih terarah dan maksimal juga nantinya ketika ke Tengkudacing. Ya, mungkin itu sedikit gambaran tentang bagaimana mekanisme kunjungan rumah kami dan goalnya apa ya. Kami harap dari kegiatan kunjungan rumah ini orang-orang yang sebelumnya mungkin ragu atau tidak mau divaksin, kita usahakan untuk kita berikan edukasi, kita berikan informasi sesuai kapasitas kita. Semoga ada perubahan yang bisa kita dapatkan, sehingga ada beberapa orang yang memang awalnya memang ragu untuk divaksin, tetapi setelah kami adakan kunjungan rumah, mereka sudah bersedia. Jadi karena memang pengaruh mungkin faktor ini juga tidak memungkinkan kondisinya ketika ada penjadwalan khusus kegiatan vaksin dipusatkan di tempat tertentu, apakah di Puskesmas atau di tempat lain, mereka mungkin tidak sempat pada saat penjadwalan, sehingga kalau didatangi ke rumah mereka lebih kesannya lebih lebih merasa nyaman kalau divaksin di rumah seperti itu. Jadi sedikit ada perubahan. Dari 2 hari kami sudah melaksanakan pendataan, yang awalnya tidak mau sudah mau. Dan untuk informasi juga bahwa kegiatan ini didukung oleh pemerintah desa setempat. Mereka mendukung kami dalam pelaksanaan kegiatan ini. Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajarannya sudah memberikan partisipasi yang sangat besar dan bantuan yang sangat besar di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Jadi sebenarnya kegiatan kunjungan rumah ini adalah kegiatan yang memang rutin dilaksanakan di Puskesmas. Cuman spesialnya untuk tahun 2021 kita integrasikan dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan metode door to door. Karena memang untuk hasil capaian target sendiri boleh dibilang masih di bawah target dari yang diharapkan pemerintah, yaitu minimal 70%. Sedangkan untuk wilayah Tanah Liat sendiri masih di bawah 50%. Dan itu kita harapkan ketika dengan adanya kunjungan rumah ini, itu bisa sedikit meningkatkan capaian dari target yang sudah ditentukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya setiap pihak yang terkait dengan adanya program kegiatan kesehatan termasuk vaksin COVID-19 terus mendukung kami, mendukung Puskesmas Tanah Liat di dalam melaksanakan kegiatan ini, sehingga harapan kita bahwa Tanah Liat menjadi wilayah yang senantiasa dalam kategori status kesehatannya bagus. Ya, mungkin itu harapan terbesar kami, mimpi, kalau boleh dibilang mimpi Puskesmas Tanah Liat itu adalah menjadikan warga masyarakat Tanah Liat yang sehat dan mandiri. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.